Baik, kembali ke kuliah PJJ. Terakhir, kita sudah membahas mengenai PDB order 2 yang homogen. Kita sudah membahas aplikasi dan contoh-contoh problemnya. Sekarang, kalau Anda perhatikan, banyak sekali fenomena alam yang bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial order 2, linear, tapi dia tidak homogen. Kalau Anda ingat kasus salah satu problem atau mungkin PR yang saya berikan, itu tentang rangkaian RLC, ya. Rangkaian RLC yang saya buat itu sourceless, tidak punya sumber tegangan. Sekarang kalau saya berikan sumber tegangan, Anda bisa lihat bahwa pemodelannya itu tereduksi menjadi PDB order 2 yang non homogen. Saya beri contoh konkret. Misalnya kita berbicara mengenai rangkaian AC. Oke. Rangkaian AC. Sumber tegangan di AC, maka dia fungsi waktu. Ini adalah resistor, ini induktor, dan ini kapasitor. Kalau Anda terapkan hukum Kirchhoff 2 untuk melihat bagaimana persamaan tegangan dalam rangkaian tertutup ini, maka Anda dengan mudah bisa dapatkan I F, tegangan pada resistor ditambah tegangan pada induktor. Kalau Anda ingat, tegangan pada induktor adalah L DI dt, ya, ditambah tegangan pada kapasitor. Tegangan pada kapasitor adalah Q per C. Q per C. Q per C. Ini semuanya harus sama dengan total sumber tegangan. Saya namakan dia GGL AC, epsilon sebagai fungsi T. Arus kita kenal adalah turunan dari muatan per satuan waktu, atau dengan kata lain, arus adalah laju aliran muatan per satuan waktu. Maka dengan menggunakan definisi ini, Anda bisa melihat bahwa persamaan hukum Kirchhoff di atas dapat saya tulis menjadi, kalau saya tulis L sukuin di depan, Anda bisa lihat ini adalah D kuadrat Q maksud saya. Atau mungkin seperti ini aja. Ini adalah L Q double dot, ya. Double dot artinya adalah turunan, dot artinya turunan terhadap waktu, plus R Q dot plus super C Q. Ini sama dengan suatu fungsi waktu. Ini persamaan yang mendeskripsikan perilaku dari muatan yang mengalir dalam rangkaian RLC pada sumber tegangan AC ini. Kalau Anda perhatikan bentuk persamaannya, Anda lihat fungsinya dalam hal ini, fungsi yang berperan sebagai Y dalam konteks ini adalah Q, muatan listrik. Yang berperan sebagai variabel bebasnya, sebagai X-nya, berperan sebagai X di persamaan ini adalah T, waktu, ya, time. Lalu
Dengan demikian Anda bisa mengidentifikasi y double aksen di sini sebagai q double dot, ya. Yang berperan sebagai y double aksen adalah q double dot, yang berperan sebagai y aksen adalah q dot, yang berperan sebagai y adalah q, ya. A2 adalah diperankan oleh induktansi L, A1 diperankan oleh resistor, A0 diperankan oleh seperkapasitansi. Maka fungsi driving functionnya atau driving functionnya atau driving force-nya itu diperankan oleh sumber tegangan AC, epsilon sebagai fungsi T. Saya belum spesifikasi bentuk fungsi seperti apa, tapi umumnya pada kasus AC, rangkaian AC, maka tentunya epsilonnya fungsinya sinusoidal, cosinus omega T atau sinus omega T. Oke, poin saya adalah saya ingin menunjukkan bahwa model RLC pada rangkaian AC itu dapat dimodelkan, atau fenomena RLC pada rangkaian AC dapat dimodelkan sebagai suatu persamaan diferensial biasa, linear, orde 2, dan non-homogen. Ini salah satu contoh. Ada banyak lagi contoh lain yang bisa saya angkat. Tapi poinnya adalah bahwa sekarang kita perlu memahami bagaimana mencari solusi dari persamaan PDB orde 2 yang non-homogen. Dalam hal ini saya tetap mengasumsikan bahwa A2, A1, dan A0-nya adalah konstan. Nah, B ini tidak nol, dia bisa konstan, bisa fungsi dari variabel bebas. Dalam konteks ini fungsi X. Dalam konteks rangkaian listrik RLC, fungsi T. Ya. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana cara mencari solusi dari problem seperti ini. Kita akan bahas teknik formalnya dulu, formalisme matematikanya dulu. Setelah itu kita lihat bagaimana formalisme tersebut bekerja pada aplikasi. Mungkin saya bisa bersihkan ini. Kalau Anda ingat, kalau kita review kembali, pada kasus yang homogen, B-nya 0. Ya. Kita bisa memfaktorkan dengan mendefinisikan D adalah D besar, operator D besar adalah D per dx, operator derivatif. Maka saya bisa menuliskan ini sebagai A2D kuadrat plus A1D plus A0. Ini semuanya bekerja pada Y. Yang membedakan dengan kasus homogen adalah bahwa sekarang ruas kanannya tidak 0. Seperti ini. Oke? Tapi ruas kirinya sama. Nah, ruas kiri yang sama ini akan kita exploit. Bagaimana? Anda ingat bahwa ini membentuk, saya bisa, Anda lihat ini persamaan kuadrat. Mungkin kurang tepat kalau dikatakan persamaan kuadrat ya, karena ruas kanan tidak 0. Tapi tetap Anda bisa memfaktorkan, Anda bisa menuliskan bentuk di ruas kanan, di ruas kiri ini sebagai, kalau saya tulis di sini, D min A plus D min A min Y sama dengan, ya, dimana A plus dan A minnya adalah akar-akar dari persamaan seandainya ruas kanan 0. Ya. Oke. Nah, kemarin kita menggunakan trik bahwa saya mendefinisikan ini sebagai U. Ya. Sama, kita lakukan hal yang sama di sini. Maka Anda lihat persamaan ini
Ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Satu buah persamaan diferensial biasa orde 2. Kita bisa menuliskan PDB orde 2 ini sebagai dua buah PDB orde 1. Seperti sebelumnya. Yaitu, saya akan menuliskan ini sebagai D minus A min Y sama dengan UX. Ini persamaan pertama. Atau, ya, persamaan kedua sama saja. Sedangkan persamaan yang lainnya adalah D min A plus bekerja pada U adalah BX. Kalau Anda ingat, pada kasus homogen, persamaan kedua ini ruas kanannya 0. Persamaan yang pertama sama. Nah, sekarang pada kasus non-homogen, persamaan kedua ini ruas kanan tidak 0. Jadi membedakan antara kasus homogen dan non-homogen cuma seperti ini. Ini bentuk yang harus kita solve, yang harus kita pecahkan untuk mencari solusi PDB orde 2 yang non-homogen. Tekniknya, ya, kita menggunakan teknik yang digunakan di PDB orde 1, yaitu faktor integrasi. Anda lihat, saya punya dua persamaan diferensial biasa orde 1. Masing-masing yang membutuhkan faktor integrasi untuk mencari solusinya. Oke, bisa paham ya? Saya tidak akan melanjutkan untuk mencari solusi formalnya secara umum, karena akan sangat complicated. Anda bisa lakukan, tidak terlalu sulit. Tapi saya takut akan tidak membantu Anda untuk memahami, karena nanti akan ada terlalu rumit ya, ada eksponensial lalu di atas eksponennya ada integral dan segala macamnya. Kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih mudah memahami. Oke. Tapi intinya adalah stepnya atau algoritmanya adalah kita bisa memecah satu persamaan PDB orde 2 ini menjadi dua PDB orde 1. Yang membedakan dengan kasus homogen adalah pada kasus homogen saya punya dua PDB orde 1, yang satu bisa diselesaikan dengan separasi variabel, yang satu lagi menggunakan faktor integrasi. Nah, pada kasus non-homogen, separasi variabel hampir pasti tidak bekerja di sini, karena ruas kanan tidak 0. Jadi, dua-duanya, kedua PDB orde 1 ini harus kita selesaikan dengan faktor integrasi. Itu saja perbedaannya. Sisanya sama. Oke, kita coba lihat ya. Misalnya saya mengambil contoh PDB orde 2 yang sudah pernah dikerjakan yang homogen. Misalnya adalah saya ambil dari buku aja. Oke, misalnya saya punya Y double aksen plus 5Y aksen plus 4Y. Oke, ini sama dengan suatu fungsi. Mungkin fungsinya saya ambil E pangkat X, misalnya. Ya. Jadi ini adalah B-nya. Oke. Nah, kalau kita abaikan B-nya, Anda lihat bahwa kita bisa menyelesaikan PDB homogen ini. Anda bisa faktorkan menjadi apa kalau Anda ingat? Ini kan menjadi D kuadrat plus 5D plus 4 ini dapat Anda tulis. Oke, sekarang kita set 0 dulu ruas kanan ya. Pada kasus yang homogen, bisa ditulis seperti ini. Nah, ini bisa saya pecah menjadi langsung saja D plus 4 D plus 1. Ya kan? D plus 4 D plus 1. Nah, lihat kalau saya kalikan secara eksplisit, saya dapat D kuadrat plus 5D plus 4. Maka kita tahu solusi ini
Y sebagai fungsi X adalah konstanta dikali E pangkat minus 4X ditambah konstanta lain dikali E pangkat minus 1X. Ya. Ini adalah solusi homogennya. Kita namakan mulai saat ini solusi homogen. Ya, ini solusi homogennya. Kita sudah tahu itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya faktor non homogennya? Faktor non homogennya berarti sekarang saya punya persamaan seperti ini. D plus 4, D plus 1, Y sama dengan E pangkat X. Oke? Saya bisa pecah ini menjadi 2 PDB order 1. Yang pertama saya kerjakan adalah kalau saya namakan ini sebagai U, ya, U sebagai fungsi X, maka saya punya D plus 4 U sama dengan E X. Oke, ya kan? Kalau ini U maka saya persamaan PDB order 1 yang pertama, D plus 4 bekerja pada U sama dengan E pangkat X. Ini coba kita selesaikan dulu. Bagaimana menyelesaikannya? Anda lihat, ini kan secara eksplisit adalah U aksen plus 4U sama dengan EX. Apa faktor integrasinya? Faktor integrasi adalah integral dari 4 dx, berarti 4x. Maka kalau saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat 4x, ya, kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat 4x, saya punya, di sini saya tulis E 4x, U aksen ditambah 4U E 4x sama dengan E pangkat x dikali E pangkat 4x, berarti E pangkat 5x. Nah, ruas kiri ini seperti yang kita tahu dapat kita tuliskan sebagai, saya tulis seperti ini ya, E pangkat 4x dikali U aksen. Ya, aksen di sini maksudnya saya turunkan semua ini terhadap x. Ya. Ini sama dengan E pangkat 5x. Artinya apa? Artinya kalau saya kalikan kedua ruas dengan dx, lalu saya integralkan, ya, saya dapat di ruas kiri E pangkat 4x dikali U sama dengan di ruas kanannya adalah integral dari E pangkat 5x dx. Oke? E pangkat 5x dx. Apa integralnya? Mudah. Untuk saat ini, untuk contoh ini mudah. Ini adalah 1/5 E pangkat 5x tetap. Jangan lupa kita harus masukkan konstanta integrasi. Ya. Plus konstanta integrasi, saya namakan C. Ini saya hapus. Ini E pangkat 4x dikali U. Dengan kata lain, U sebagai fungsi X adalah saya bagi kedua ruasnya dengan E pangkat 4x. Maka di sini saya punya 1/5 E pangkat 5x dibagi E pangkat 4x, E pangkat x. Ditambah C konstanta dikali E pangkat minus 4x. Oke. Apa ini? Ini adalah U pangkat x.
U sebagai fungsi X maksud saya. U sebagai fungsi X ini saya masukkan ke sini lagi. Ya. Jadi ini akan memenuhi persamaan kedua. Ingat ini persamaan pertama, maka persamaan keduanya adalah D plus 1 kerja pada Y sama dengan UX. Ya kan? UX-nya saya substitusi dari sini. Maka saya punya di sini Y aksen plus Y, ruas kanannya adalah 1/5 E pangkat X ditambah C E pangkat minus 4X. Kita lakukan faktor integrasi lagi. Kalau saya faktor integrasinya apa? X ya. X, karena ini adalah integral dari dx saja. Nah, kalau saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat X, maka ini jadi saya tulis seperti ini aja, E pangkat X, Y aksen plus Y, ini menjadi 1/5 E pangkat 2X plus C E pangkat minus 4X ditambah X jadi min 3X. Ya. Di ruas kiri Anda lihat ini dapat saya tulis sebagai E pangkat X, Y diaksenkan. Ruas kanannya sama, maka dengan kata lain kalau saya integralkan kedua ruas, saya dapat integral dari ini semua. Integral dari 1/5 E pangkat 2X dx ditambah integral konstanta E pangkat minus 3X dx. Ini apa? Ini saya dapat 1/10 E pangkat 2X minus min C/3 gitu ya, C/3 E pangkat min 3X lagi plus konstanta lain ya. Ini C1, ini makanya C2 gitu ya. Oke. Ini adalah E pangkat X dikali Y sama dengan ini semua. Maka dengan kata lain saya gunakan yang di sini, papan di sini. Dengan kata lain, Y sebagai fungsi X adalah saya bagi kedua ruas dengan E pangkat X ya. Maka saya punya 1/10 E pangkat 2X dibagi E pangkat X jadi E pangkat X ya. E pangkat minus 3X dibagi E pangkat X jadi E pangkat minus 4X. Ini ada konstanta C1/3 atau minus C1/3 saya definisikan jadi A saja ya. Plus A konstanta dikali E pangkat minus 4X tambah, nah C2 ini saya namakan B saja. C2 dikalikan atau C2 dibagi dengan E pangkat X. Berarti saya punya E pangkat minus X. Oke, Anda lihat inilah solusi total atau solusi umum dari tadi apa kasusnya? Kasusnya adalah dari persamaan diferensial 5Y aksen plus 4Y sama dengan E pangkat X. Ini problemnya. Solusinya ini. Kalau Anda ingat tadi, solusi homogennya, ya, saya namakan solusi homogennya adalah AE pangkat minus 4X plus B E pangkat minus X. Ya, ini solusi homogennya. Anda lihat, solusi homogen ini muncul kembali dalam solusi umum dari non-homogen ini. Jadi dengan kata lain, suatu PDB order 2 non-homogen
atau PDB order n non homogen. Misalnya saya punya Y double aksen A2 plus A1Y aksen plus A0 Y sama dengan B. Solusinya Y sebagai fungsi X, Anda akan lihat bahwa dia tiada lain daripada Y yang homogen plus Y yang saya namakan Y partikular, YP. Jadi solusi PDB non homogen itu adalah solusi PDB yang homogennya ditambah solusi partikularnya. Nah, istilahnya solusi partikular. Dalam kasus ini, solusi partikularnya adalah ini, ya. Oke, ini satu contoh saya ambil, tapi dengan contoh ini kita bisa mengeneralisir teknik mencari solusi PDB non homogen. Jadi secara umum, ketika Anda dihadapkan dengan suatu PDB non homogen, Anda pertama tinggal mencari apa solusi homogennya seandainya ruas kanannya 0. Seandainya B-nya 0. Oke? Setelah Anda dapat, tinggal mencari solusi partikularnya. Nah, satu hal lagi, Anda lihat B-nya ini adalah E pangkat X, ya kan? Dan Anda dapati bahwa solusi partikularnya itu adalah E pangkat X juga. Tentunya ada konstantanya, ada konstanta pengali. Tapi fungsinya itu tidak beda dengan fungsi di Bx. Jadi di sini Anda dapat insight, Anda dapat informasi bahwa solusi partikularnya haruslah berbentuk ya sederhananya harusnya memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi driving force-nya, driving function-nya ini ya. Jadi sekarang tinggal menentukan apa koefisiennya. 1/10 ini koefisien yang kita dapatkan. Ingat, 1/10 ini bukan konstanta integrasi. Ya, konstanta integrasi tetap A dan B. Ada dua konstanta integrasi. Karena persamaan diferensialnya order 2. Ya. 1/10 ini adalah konstanta partikular. Dia kita dapatkan. Ya. Tidak konstanta secara umum. Oke. Jadi beda konstanta partikular berarti beda solusi dari problem yang berbeda.